sekolah minggu. Shalom Tante. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, kita akan memulai ibadah kita ya. Duduk yang rapi, semuanya di tempatnya masing-masing ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Oke. Sebelum kita bernyanyi Tante, kita panggil dulu Laskar-Laskar Kristus. Iya. Oke. 2, 3. Laskar Kristus. Yes. Oke, saat teduh dulu ya Inang kita. Oke, oh iya Tan ya. Oke. Oke, baik, kita saat teduh ambil sikap saat teduh dulu ya adik-adik, tapi sambil berdiri. Oke, kita berdoa dalam hati sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Semua siap memuji Tuhan? Siap Inang. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, alangkah baiknya kita panggil dulu parmusik kita ya Tante ya. Iya Inang. Oke, kita sama-sama memanggil parmusik kita dari hitungan ketiga. 3, 2, 1, musik. Kita bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Ayo semangat adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, lanjut lagu kedua ya Inang. Tepuk tangan di depan perutnya. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Lalu ucapkan hormat. Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun. Menari-nari memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Ayo semangat adik-adik. Bapak Abraham. Pak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lakukan lalu duduk. Sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri, lakukan lalu duduk. Oke, semangat ya semuanya ya memuji Tuhan. Oke, Inang, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa, tetapi kita jangan lupa ada teman-teman kita yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Kita harus mengucapkan dan mendoakan yang berulang tahun bagi adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami persilakan berdiri, dan bagi orang tua kami
yang berulang tahun dalam 1 minggu ini juga beserta teman-teman sekolah minggu, kami persilakan untuk berdiri. Oke Inang, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Iya. Sebelum kita masuk ke buku nyanyian kita, Inang harap semua angkat buku nyanyiannya. Iya, kayaknya semua udah angkat buku nyanyian ya, Tan? Iya. Ya, kita buka buku nyanyian kita dari 716 ayat 1. Keluarkan suaranya ya adik-adik. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup rasa. Oke, adik-adik, kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati kami, berkati pikiran dan hati kami supaya kami dapat fokus Tuhan mengikuti ibadah ini. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan Yesus dapat berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa kami, hanya kami sampaikan dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom bagi kita semua. Kita mulai acara ibadah kita buat anak-anak kami. Dibuka buku nyanyiannya nomor 565. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita buka katekismus kita. Kita masuk ke tita pada hari ini, yaitu dalam tita ke-10.
Tita ke-10 dan maksudnya dibuka katekismusnya, Inang bacakan ya anak-anak. Tita ke-10. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian tita Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama untuk meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Sambil berdiri, adik-adik kami, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 17 ayat 2. Bangkit berdiri untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita angkat pujian kembali, kita buka buku nyanyian nomor 541. Saatnya ke acara epistel kita. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita masuk ke ayat bulanan kita di bulan ini, yaitu dari buku Yosua bab 24 ayat 15. Buku Yosua bab 24 ayat 15
Mari kita sama-sama baca. Inang bacakan untuk kita ya nak. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian epistel kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 370 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita bangkit berdiri. 1, 2, iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Oke, shalom adik-adik kami semuanya. Nah, mari kita dengarkan warta sekolah minggu pada tanggal 14 Februari 2001. Yang pertama, kita masih beribadah secara online. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami yang di rumah, setiap hari Minggu kita tetap beribadah. Anak-anak kami dapat membuka channel YouTube Paduan Ibadah Anak Sekolah Minggu HKBP Mahanaim. Dan yang kedua, jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan sehari-hari. Jadi untuk adik-adik kami jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terlebih jika adik-adik kami keluar dari rumah. Nah, untuk yang ketiga, untuk anak kami yang kelas 6 diharapkan untuk bisa menghafalkan hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Yang kedua, menghafalkan pengakuan iman rasuli, dan yang ketiga, doa Bapa kami. Hanya inilah warta sekolah minggu kita untuk pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi kembali, kita buku nyanyian nomor 539. Datanglah Engkau Tuhanku,
Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang ajak dulu untuk mengambil sikap yang baik, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang berkelimpahan yang Kau berikan pada kami dan juga kesehatan, sehingga kami pada saat ini bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan mengimaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertemu kembali dengan Inang Bibel Floros Liani Borlumba Tobing pada hari ini. Adik-adik kami sekolah minggu, ayo persiapkan Alkitabnya. Kita baca bersama firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kitab Yesaya itu tertulis di mana? Perjanjian Barukah atau Perjanjian Lama? Ayo anak-anak sekolah minggu. Perjanjian Lama. Kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi adik-adik kami sekolah minggu, coba tunjuk tangan dulu. Mama siapa yang masih hidup? Ayo tunjuk tangan yang tinggi-tinggi. Loh, yang baju kuning gak ada mamanya lagi ya? Oh, ternyata ada. Dia hanya main-main saja tadi ya. Iya. Pernah gak cerita mamanya sama anak-anak sekolah minggu? Sebelum anak sekolah minggu menjadi besar, yang pastinya dia kan dikandung 9 bulan oleh ibunya. Selama 9 bulan, mamanya, ibunya tidak bebas melakukan pekerjaannya. Yang pasti banyak perjalanan hidup yang membuat dia kesulitan. Mau duduk juga bisa susah. Ketika duduk mau berdiri dia juga mengalami kesulitan. Berjalan juga mau kadang kakinya
tiba-tiba bengkak atau sakit, ngilu dan lain sebagainya kan? Itulah yang dirasakan 9 bulan sebelum kamu lahir loh ke dunia ini. Tetapi yang bisa kita lihat, sekalipun mama kita itu susah, sulit membawa kita kemana-mana, sulit untuk melakukan pekerjaannya, tetapi ada di sana yang luar biasa. Apa itu? Siapa yang tahu anak sekolah minggu ayo? Ketika kamu lahir, semua orang tertawa, kegirangan, menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Padahal 9 bulan tadi mamanya udah kesakitan loh, susah loh, sulit melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika kamu lahir ke dunia ini, semua bergembira, semua tertawa. Sakit yang dia rasakan tadi selama 9 bulan hilang begitu saja. Karena apa? Berkat Tuhan yang dirasakan oleh mama kita itu cukup memberikan janji yang pasti, membuat dia tersenyum, merasakan nikmat Tuhan yang dia terima, bisa melahirkan kamu dengan mempertaruhkan nyawanya. Itu dia. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh main-main, tidak boleh berbohong, tidak boleh sesuka hatinya berbicara dengan kasar kepada orang tuanya ya. Ayo bersikaplah sebagai anak-anak Tuhan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu dia yang perlu kita cermati, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa hubungannya dengan khotbah kita pagi hari ini? Itu dia. Hubungannya kita diingatkan kembali dengan nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang terbuang ke pembuangan Babel. Sakit mereka di sana. Mereka tidak merdeka. Mereka tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Ya kan, namanya juga dijajah. Namanya juga terbuang. Tetapi Tuhan menjanjikan di balik duka cita akan ada sukacita. Di balik penderitaan yang mereka jalani, yang mereka alami, suatu saat akan bisa tersenyum menikmati kebesaran kuasa Tuhan. Jadi Nabi Yesaya menubuatkan akan kedatangan Mesias dalam perjanjian baru. Siapa itu Mesias? Yesus Kristus, anak Allah yang sudah dijanjikan Allah. Datang ke dunia ini membawa berkat, membawa keselamatan, membawa kemerdekaan, membawa senyum. Bagi anak-anak sekolah minggu loh. Bagi semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Tanda kutip, bagi orang yang mau percaya dan mau menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya. Kenapa harus kita terima? Coba anak-anak sekolah minggu tunjuk tangan dulu. Kenapa kita harus menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita? Ada yang tahu? Ada? Ayo coba, siapa yang tahu? Oke. Iya. Kenapa harus kita terima Yesus itu sebagai juru selamat kita? Siapa yang tahu sejarah perjalanan hidup Yesus? Mulai dia lahir di Betlehem, dia dikatakan sebagai Mesias, orang Yahudi menolaknya. Sesudah dia berumur 12 tahun, dia pergi ke bait suci Allah. Dia di sana mendengarkan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Sesudah dia menjadi besar, dia dibaptis lagi.
dia memberitakan firman Tuhan, melakukan mujizat, sampai dia ditangkap, dihina, dipukul. Terus dia apa lagi? Disalibkan. Dia tergantung di kayu salib. Dia menderita. Penderitaannya itu yang membawa kebahagiaan bagi kita sampai saat ini. Jadi kalau ada di sekolah minggu melihat orang tuanya, oh kok begitu susahnya ya ekonomi mamaku. Mau beli ini nggak bisa, mau beli ini tidak bisa. Makan saja pun susah, katanya. Bersyukurlah. Ucapkan terima kasih bagi Tuhan. Karena apa? Sekalipun kita susah, sekalipun hidup kita terbatas, Tuhan masih mau memberikan hati, pikirannya, dan juga kasih sayangnya bagi kita melalui nafas kehidupan. Kita tidak perlu takut. Penderitaan yang kita hadapi, keterbatasan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari memperjelas bagi anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan itu hidup, diperhatikan segala kebutuhanmu. Sekalipun itu kau minta hari ini, mungkin 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, bahkan bertahun-tahun itu tidak terrealisasi, tetap kita mengucap syukur. Karena apa? Yesus masih mau memberikan hidupnya bagi kita. Yesus masih mau menyayangi kita. Kamu sayang gak sama Tuhan Yesus? Kamu mau gak memperhatikan kehidupan perekonomian orang tuamu yang sulit, yang susah? Ya kan? Mengerti tidak tentang kesulitan-kesulitan yang dialami keluarga kita? Jadi melalui firman Tuhan bagi kita pada hari ini, anak-anak sekolah minggu diajak untuk mensyukuri kehidupan yang kamu jalani hari ini dan untuk hari besok. Karena dia yang dikatakan Yesus yang menderita, oleh penderitaannya kita hidup. Yang oleh penderitaannya kita beroleh kemerdekaan. Yang oleh penderitaannya kita beroleh keselamatan. Yang oleh penderitaannya kita mengerti bahasa kasih. Dan juga melalui penderitaan Yesus kita dituntun, dipanggil untuk tetap setia sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mau diberangkatkan oleh Tuhan ke tengah-tengah keluarga sebagai pembawa terang. Jadi adik-adik sekolah minggu pada saat ini kita pada masa-masa pandemi Covid menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah yang harus kita lalui. Jangan takut, Tuhan ada di sampingmu. Jangan takut menghadapi keberingasan dunia ini, karena Tuhan yang kamu sembah itu hidup dan memperhatikan apa yang perlu dalam kehidupanmu, juga keluargamu. Minta kepada Tuhan kekuatan, kebijaksanaan, kepintaran, supaya kamu anak-anak sekolah minggu mengerti kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu bagi kita sangat-sangat berharga. Jadi jangan berlomba untuk melakukan kejahatan ya. Jangan berlomba untuk berbohong, jangan berlomba untuk melakukan kejahatan.
hanya demi uang 1.000 perak, ya kan? Iya, jangan berbohong. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, ada lagu kita sekolah minggu seperti itu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu. Jangan sia-siakan penderitaan Yesus yang kita imani sebagai kehidupan kita hari ini dan untuk selamanya. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah membawa kita mengenal kemajuan zaman, kemajuan teknologi pada saat ini. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah, bersyukurlah untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari hidupmu. Menjadi manusia ataupun anak-anak yang disenangi oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Belajar, belajar, dan tetap belajar supaya kamu menjadi sukses dan kesayangan Tuhan dan juga kebanggaan orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang selalu menguatkan kami, yang mengajari kami Tuhan senantiasa dapat melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu tunduk dan mau menghargai dan juga menghidupi segala karya nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan begitu banyak berkat-Mu bagi kami yang tidak terhitung oleh apapun. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Engkau selalu setia, selalu memberikan berkat yang berkelimpahan bagi keluarga lepas keluarga, supaya kami tahu melalui berkat yang kami terima, Engkau ternyata Allah yang Maha Kuasa, yang patut kami sembah, yang patut kami puji. Demikian juga Tuhan, semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga anak-anak-Mu sekolah minggu, sekalipun kami masih terbatas untuk berkumpul di rumah ibadah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya waktu yang sangat berharga ini kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam semangat kami tetap setia untuk mengikuti perintah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita tutup acara ibadah kita, terlebih dahulu kita mengangkat tangan, kita tunjukkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Semua angkat tangannya ke atas. Sama-sama kita ucapkan, Hupeleon mapeleaku dan margabu sal Tuhan. Oke, kita buka buku nyanyiannya kembali, nomor 697 ayat 1 dan 2. Semua selamat dan sentosa yang
Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.